Salam, perkenalkan nama saya Agustan Olin. Di sini saya akan memberikan teori belajar behavioristik dan pengertian, prinsip, dan ciri-ciri dan contohnya. Ya, saya akan memulai dengan materi. Halo, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengajarkannya. Kesuksesan peserta didik saat belajar tidak hanya dilihat dari pemahaman akademik, namun juga dilihat dari perubahan perilakunya. Tidak hanya dilihat dari pemahaman akademiknya, namun juga dilihat dari perubahan perilakunya. Jika peserta didik mematuhi aturan yang sudah dibuat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu memberikan hukuman pada mereka? Ya, baik, saya akan masuk dengan pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menghadapkan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang baik. Prinsip teori belajar behavioristik. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip dan yang ada. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak anggap belajar menuntun teori ini. Hal yang paling penting pada teori adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati hal-hal selain stimulus dengan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berubah penguatan positif dan negatif. Hukum pada teori belajar behavioristik. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran dan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latih secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan motivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulisan matematika. Efek yang dirasakan oleh
bangga, dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa motivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Baik, di sini saya akan memberikan ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Dan yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya meminta maaf. Dan yang kelima, menganggap pelatihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajaran secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Dan yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuknya kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan. Peserta didik biasakan untuk latihan dari praktik yang di dalamnya membutuhkan unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Memudahkan peserta didik untuk mencapaikan suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua, kekurangan. Membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Berpotensi menimbulkan hukum verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu
justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya mengacu pada stimulus dan respon. Sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.